Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim Ahmad dengan NIM A112021132223. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada matkul PVO tentang inheritance atau pewarisan. Di sini tugasnya yang pertama yaitu membuat kelas mobil 2 BMW yang merupakan inherit dari kelas mobil 2. Lalu kita menambahkan metode menonton TV yang akan menampilkan tulisan di layar seperti ini, dihidupkan, mencari channel, serta menampilkan gambar. Lalu yang terakhir kita akan membuat kelas mobil 2 BMW demo yang memanggil metode hidupkan mobil, menonton TV, ubah gigi, serta mematikan mobil. Ya, langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama kita membuat kelas mobil 2 BMW yang inherit dari kelas mobil 2 yang ditandai dengan adanya ekstensi ini. Artinya mobil 2 BMW inherit dari kelas mobil 2. Lalu di dalamnya ada metode nonton TV yang akan menampilkan tulisan di layar seperti pada soal tadi. Lalu inherit itu maksudnya apa? Maksudnya sini di mobil 2 kan kita ada metode hidupkan mobil, matikan mobil, serta ubah gigi. Lalu kalau kita akan membuat objek dengan mobil 2 BMW, kita dapat menggunakan metode-metode tersebut karena mendapat warisan dari kelas mobil 2. Langsung saja contohnya seperti ini. Misal kita membuat objek mobil 2 BMW, ini BMW, lalu kita akan menghidupkan mobilnya dengan menggunakan metode hidupkan mobil seperti ini. Di kelas mobil 2 BMW tidak ada metode hidupkan mobil, namun karena gara-gara inherit kita dapat menggunakan metode hidupkan mobil karena mendapat warisan dari kelas mobil 2. Lalu kita menonton TV, ubah gigi, lalu kita matikan mobil. Kalau kita run seperti ini, mobil berhasil dihidupkan. Lalu ini metode nonton TV dihidupkan, cari channel yang tersedia, lalu menampilkan gambar. Lalu kita mengubah giginya menjadi 5, lalu kita mengubah giginya menjadi 0 untuk dapat dimatikan. Karena di metode ubah gigi dimatikan mobil, kalau giginya belum 0 kita tidak bisa mematikannya. Contoh, kalau kita ubah giginya ke 1, maka ubah dulu gigi ke 0 supaya mobil bisa dimatikan. Itu kita harus ke nolkan dulu untuk dapat mematikan mobilnya. Jadinya seperti ini, mobil berhasil dimatikan. Oke, lanjut saja kita ke tugas yang kedua. Nah, ini ada kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini yang atas merupakan nama kelasnya, yang di bawah sini adalah atributnya, lalu yang di bawah sini adalah metode-metodenya. Oke, langsung cek ke codingannya. Kita keluarkan dulu ini. Seperti pada kelas diagramnya, ini ada kelas grade activity, final exam, pass file activity, sama pass file exam. Jadi terdapat 4 kelas ya. Yang pertama ada grade activity, pass file activity, final exam, sama pass file exam. Dimana tandanya sini pass file exam mengarah ke pass file activity, yang artinya pass file exam inherit dari kelas pass file activity, lalu pass file activity sama kelas final exam inherit dari kelas grade activity. Jadi pass file activity ini inherit dari kelas pass file activity, lalu pass file activity inherit dari kelas grade activity.
sama vanilla juga inherit dari kelas grade activity. Karena seperti itu aja sih, kita membuat kelasnya, atribut, lalu kita membuat metode-metodenya. Itu lanjut saja yang ketiga, tugas yang ketiga. Nah, di sini kita disuruh buatlah kelas karyawan tetap dan kelas karyawan kontrak yang merupakan turunan dari kelas karyawan. Turunan ini adalah inherit ya, sama aja. Lalu setiap karyawan tetap mempunyai atribut gaji pokok dan metode untuk menghitung total gaji yang merupakan penjumlahan gaji pokok dengan tunjangan anak. Sedangkan karyawan kontrak mempunyai atribut upah harian dan metode total upah yang merupakan penjumlahan upah harian dikalikan jumlah hari masuk tambah tunjangan anak. Lalu kita langsung saja masuk ke codingannya. Tadi kita disuruh membuat kelas karyawan tetap dan kelas karyawan kontrak yang inherit dari kelas karyawan. Jadi seperti ini, karyawan tetap dan karyawan kontrak extends ke karyawan, ke kelas karyawan ini. Oke, sudah. Kalau gitu langsung, setiap karyawan tetap mempunyai atribut gaji pokok dan metode untuk menghitung total gaji. Ke kelas karyawan tetap, di sini ada gaji pokok, lalu ada untuk menghitung gaji total, di mana total gaji merupakan gaji pokok plus tunjangan anak. Tunjangan anak di sini gaji pokok dikalikan 10%. Lalu ada pada kelas karyawan kontrak mempunyai atribut upah harian dan metode total upah yang merupakan penjumlahan upah harian dikalikan jumlah hari masuk tambah tunjangan anak. Jadi maksudnya seperti ini, di kelas karyawan kontrak terdapat atribut upah harian, lalu ada metode untuk menghitung upah totalnya atau gaji totalnya, di mana upah harian dikalikan total hari masuk, lalu terdapat tunjangan anak. Jadi total gaji dikalikan total hari masuk lalu tunjangan anak, seperti ini. Upah harian dikalikan total hari masuk lalu ditambahkan dengan tunjangan anak. Karena di sini gajinya sudah menghitung upah harian sama total anak, lalu ditambahkan saja dengan tunjangan anaknya. Sudah seperti itu. Kalau kita jalankan programnya akan seperti ini. Misal kita mempunyai objek KT1, KT2, KT3, KK1, KK2, KK3. Di sini KT merupakan karyawan tetap, sedangkan KK merupakan karyawan kontrak. Dengan datanya seperti ini. Lalu kita set gaji pokoknya yang karyawan tetap. Jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Lalu kita akan menampilkannya. Seperti ini. Kita juga dapat mengedit datanya dengan cara misal kita ingin mengganti nama KK3 menjadi Susi Numi. KK3 dot set nama Susi, seperti ini. Lalu ini akan terganti. Kenapa kita bisa mengubah objek ini?
Padahal di kelas karyawan kontrak kita tidak ada metode untuk mengubah nama atau set nama. Hal ini dikarenakan karena adanya kelas karyawan kontrak extends sama kelas karyawan, dimana di kelas karyawan kita dapat mengubah namanya. Jadi kita dapat menggunakan metode set nama karena kelas karyawan kontrak mendapatkan warisan dari kelas karyawan yang ada metode set namanya. Seperti itu. Kita juga bisa mengganti semuanya, misal kita angka 1, kita akan mengganti alamatnya, misal kita set alamat Yogyakarta, misal ya yang terjadi kita tidak mengambilkannya ya, kita mengubah artikelnya saja. Artikelnya kita menjadi ini kan 13253, kita akan ubah 13453 sama 253. Nah, lihat maka di sini 13453. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. See you guys.